Smartizen, sebentar. Sebelum kita memulai perbincangan kita hari ini ya kan, sebelum kita bacain tema dan juga narasumbernya, ada yang baru nih hari ini yang menemani Bara di sini. Salah satu penyiar baru, calon penyiar baru yang 106 dia Untirta punya. Mau gua yang memperkenalkan diri lo atau lo memperkenalkan diri sendiri? Kenapa? Gak apa-apa, sapa-sapa dulu dong Smartizen, namanya siapa ya kan, mahasiswa jurusan apa gitu kan. Halo Smartizen, kenalin aku Audrey. Audrey atau Audrey ini? Audrey, oke. Audrey. Iya. Audrey itu mahasiswa jurusan apa? Ilmu pemerintahan. Iya. Pemerintahan. Oke, ilmu pemerintahan angkatan 2000. Angkatan 2009. Tuh buat Smartizen yang ada, yang mungkin ada yang anak ilmu pemerintahan ya, disapa dulu dong ya. Halo semua. Oke, Smartizen, hari ini kita Bara bersama dengan penyiar baru di sini ya kan, yang bernama Audrey. Hari ini kita kedatangan bintang tamu nih, Dre. Kita kedatangan bintang tamu dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Bahasa Inggris. Lo bisa tuh ngomong bahasa Inggris? Oke. Harusnya ada Yusi ya di sini. Harusnya kalau lo sama Yusi kan bisa tuh ngomong bahasa Inggris ya. Emang lo gak biasa ya? Just a little bit lah. Okay. Ya, a little bit closer can talk English, but not fluently lah. Oke. Hari ini menarik banget, kita bakal ngomongin bagaimana sih kita belajar bahasa Inggris di tengah era digitalisasi ya. Buat Smartizen jangan kemana-mana ya. Tetap pantengin kita terus ya. Ya, karena kita obrolan kita masih panjang ya. Oke. Jadi jangan kemana-mana Smartizen ya. Berikut ini ada yang mau lewat dulu nih dari Cardi B, Please Me. 06 dia Untirta Smart Energy, masih bersama Bara dan juga dengan Audrey tentunya. Oke. Dre, bagaimana pengalaman kamu perdana nih menjadi seorang announcer penyiar? A little bit nervous. Oke, a little bit nervous. Oke, you see Anda ada temannya nih ya. Kan narasumbernya bakalan ngebahas bahasa Inggris kan? Yes, of course. Jadi harus ngomong sedikit-sedikit bahasa Inggris. Oke, ya diseling-seling lah ya. Apa coba bahasa seling-seling? Tapi sebelum kita undang nih narasumbernya, kita bakal ngobrol. Ngobrol. Lo akan membacakan dulu nih. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris? Alasan-alasannya ya. Yang pertama nih ada ini nih. Alasan paling utama mengapa kita harus belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris tuh bahasa internasional. Bahasa yang satu ini menjadi bahasa penghubung antara satu negara dengan negara lainnya, bukan hanya sebagai media komunikasi aja. Jadi Audrey pernah ke Bali? Pernah ke Bali kan? Banyak bule kan pasti kan? Kayaknya kan cuma di Bali deh. Di Bekasi ya bule. Oh iya, for your information, Audrey ini salah satu anak asli dari Bekasi ya. Planet lain kan ya? Mungkin, sebutannya. mungkin. Ada tuh sebutan-sebutan kayak gitu ya. Tapi kayak basi gitu kan. Oke. Nah di Bekasi juga banyak bule ya? Iya, Ada. Lo pernah ngobrol sama bule? Pernah ya? Pernah sih. Iya, jadi memang bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional. Nah, yang kedua ada apa nih? Ada apa nih, Dre? Kenapa? Mengapa kita harus belajar bahasa Inggris nih ya? Iya, alasannya kedua. Dengan menguasai bahasa internasional bukan hal Iya, yang sulit untuk kita bisa. pergi ke luar negeri. Iya. Oke, menguasai bahasa Inggris dapat memudahkan kita dalam mencari beasiswa ke luar negeri. Bukan hanya itu, bekerja di perusahaan internasional pun bukan hal yang mustahil tuh. Iya. Kalau misalnya lo bisa belajar bahasa Inggris kan lo bisa jadi tour guide ya. Bener gak sih? Kayak asik gitu ya. Iya, jalan-jalan dibayarin ya kan, dibayarin tiketnya, dapat fee-nya tuh. Dan juga bisa mengambil beasiswa juga S2 di luar negeri ya. Kayak bintang tamu kita kemarin tuh dari dari pendidikan fisika, beliau itu dia lulusan S2-nya di Korea tuh. Dia dapat beasiswa juga. Nah, jadi buat Smartizen, buat Audrey juga mungkin ya kan, kalau misalnya bisa bahasa Inggris, mungkin mau. Ada niatan nggak lo buat beasiswa ke luar negeri? Siapa sih yang nggak pengen dapat beasiswa gitu? Betul, tapi belajarnya gimana? Belum ini ya, belum paham ya. Belum. Oke. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir, kita tuh bisa bekerja di perusahaan besar. Oke. Jika kamu tidak memiliki keinginan untuk bekerja atau melanjutkan studi ke luar negeri, bahasa Inggris tetap penting untuk kamu kuasai. Dengan keterampilan bahasa Inggris yang kamu miliki, bekerja di perusahaan besar pun bukan sekedar impian. Nilai yang baik plus keterampilan bahasa Inggris yang mumpuni siap membawamu untuk menggapai karir yang cemerlang.
Lo bayangin lo kan ilmu pemerintahan kan, ya kan. Ketika lo kelak pun misalnya jadi PNS, lo bisa bahasa Inggris tuh is such a honor. Itu bener gak? Iya benar. Bahasa Such Inggrisnya. a honor. Oke, itu apa tuh artinya, Dre? Gue sih nyebut-nyebut doang. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Kita orang kasih asli ya Bar. Iya sama, gue juga kebetulan orang Cilegon asli, jadi ngomong bahasa Inggrisnya agak medok ya, agak medok sedikit. Tapi perbincangan ini semakin menarik ya kalau begitu. Nah, kita beri di segmen yang berikutnya kita akan menghadirkan langsung nih Bapak narasumbernya ya. Jadi buat Smart Zine jangan kemana-mana dong tentunya ya. Harus tetap pantengin kita ya. Stay di sini. Iya di 106 di Untirta Smart Energy. Nah yang berikut ini ada jazz dulu nih, Kasemaran ya. Check this out. 106 di Untirta Smart Energy. Oke, Dre, seperti yang sudah kita janjikan ya. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber nih, narasumber yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat menginspirasi lah. Iya, karena gue pribadi selalu salut dengan dosen, dengan siapapun orang yang fasih berbahasa Inggris gitu. Karena jujur dari kecil saya kepengen banget ya, gitu bisa berbahasa Inggris. Nah kita sudah kedatangan dengan Bapak Rahman Hakim ya Pak ya. Boleh dipakai Pak. Oh nyakut. Ya nggak apa-apa Pak. Ya siap. Nyakut ya. Sebentar saya bisa. Ya nggak apa-apa Pak, ditarik aja. Iya. Oke. Iya terima kasih. Audrey dan Bara. Ya. Bapak tadi di perjalanan lancar Pak ya, aman ya Pak ya? Alhamdulillah. Saya kesini biar cepat, saya naik motor supaya lancar. lancar. Supaya lancar. Oke, siap. Kita masuk nih Pak ke pertanyaan pertama ya Pak ya, gitu mengenai diskusi kita kali ini dengan judul pentingnya memahami bahasa Inggris di tengah era digitalisasi ya Pak ya. Oke. Jadi gini Pak, kenapa sih Pak kita ini harus belajar bahasa Inggris ya Dre ya? Iya. Alasannya apa gitu kan ya gitu. Apalagi di era digitalisasi ya kan, teknologi semakin canggih ya kan Pak ya. Kenapa tuh Pak kita harus belajar bahasa Inggris gitu? Kalau ditanya kenapa, pasti banyak alasannya. Oke. Iya karena bukan cuma di era digital, kebutuhan kita berkomunikasi, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris tentu ketika kita mau masuk ke dunia kerja, persaingan dunia kerja sekarang kan di era globalisasi kita terbuka untuk bisa melamar ke berbagai macam perusahaan di luar negeri. Betul. Beberapa mahasiswa saya masih kuliah tapi sudah bekerja di Singapura misalnya, dia secara online. Itu Pak sudah bekerja di Singapura? Sudah. Waduh, berarti penghasilan dia lebih gede daripada kita semua yang ada di sini ya, gitu. Dan tidak hanya kemampuan berbicara, tapi kemampuan menulis. Kemampuan menulis. Karena ada kecenderungan orang yang ekstrovert ya. Mereka pandai bicara, cerdas itu, cerdasnya dalam secara komunikasi. Tapi mereka yang cerdas secara tulisan juga banyak. Artinya mereka lemah di kemampuan berbicara, tapi ketika menulis mereka hebat. Kalau Audrey, how about you? You better in writing or listening gitu? Listening kayaknya semua orang bisa ya. Bisa. Jadi lo ahli di bidang apa tuh kalau bahasa Inggris? Kebetulan Audrey ini a little bit can speak English Pak. Gitu kok. Would you please? Oke. Gini Pak, pertanyaan berikutnya sedikit lebih ke maksudnya kan kemarin itu dosen dari pendidikan teknik mesin datang ke sini, itu katanya sekitaran Cilegon dan Serang itu kekurangan guru Pak dari pendidikan teknik mesin ya. Kalau dari bahasa Inggris itu tawaran untuk menjadi guru apakah besar gitu Pak di Cilegon dan Serang ini? Apalagi guru bahasa Inggris kan nggak main-main nih guru bahasa Inggris ya Dre, bener gak sih? Sangat dibutuhkan banget. Itu gimana Pak? Kalau bahasa Inggris kan biasanya kesempatannya justru banyak dari sekolah-sekolah internasional. Wah iya benar. Ada di Jakarta itu kita pernah bekerja sama dengan New Zealand School. Di Jakarta itu untuk magang di sana. Magang. Itu ada tuh mahasiswa Bapak ya udah magang di sana ya? Magang di sana ya, dan itu tahun
sebelumnya tahun berapa saya lupa itu, sebelum saya menjabat itu, dan dengan Pak Yudi, Pak Sutrisno itu banyak teman-teman mahasiswa yang ketika mereka magang ya di sana totally English ya, mereka speak in English dan karena studentnya juga kan expatriate dari Jadi yang tinggal di Jakarta. Bahasanya difokuskan bahasa Inggris ya Pak ya. Jadi bagaimana cara mereka. Kemudian di era sebelum pandemi juga ada beberapa yang dikirim ke Thailand untuk PPL. Wah, itu mahasiswa Untirta loh ya, dikirim ke Thailand. Filipina gitu. Ada beberapa. Oke, itu sangat luar biasa ya, perbincangan kita semakin menarik Dre. Tapi seperti biasa kita harus jeda dulu nih. Ya, jadi buat Smartizen yang masih penasaran kira-kira kita bakal nanya apa lagi sih, jangan kemana-mana ya. Tetap pantengin kita terus di 106 di Untirta Smart Energy. Ini ada yang mau lewat dulu nih dari Pas Band Aku. Oke, seperti biasa nih ya, kita sudah kembali lagi nih bersama dengan Bapak Rahman ya Pak ya. Kita masih ngobrol. Udah oke Pak, aman. Sudah ngobrol-ngobrol mengenai bahasa Inggris ya kan. Audrey punya pertanyaan nih. Pertanyaan apa sih Dre? Boleh ditanya, silakan. Gini nih Pak. Jadi kan kayak mahasiswa nih masih kadang-kadang suka bingung nih Pak. Cara gimana sih Pak kayak biar belajarnya lebih gampang nih Pak. Cara ngobrol atau cara chatan dengan bahasa Inggris yang lebih mudah tuh gimana sih Pak? Iya, oke. Ya kalau zaman sekarang sih sebetulnya udah gampang ya. Udah banyak aplikasi, pakai Duolingo kan, kamu bisa belajar bahasa Inggris setiap hari. Dan tidak hanya Duolingo, ada banyak sekali aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk belajar belajar praktis speakingnya misal, atau kalau kamu mau berlatih menulisnya ada Grammarly. Ada Grammarly, kamu ketika kamu membuat kalimat, membuat paragraf itu dibantu menyusun tata bahasa yang benar kan, direvisi oleh Grammarly. Nah, ya ada banyak sekali kesempatannya, yang penting mau atau tidak belajar gitu kan. Gitu. The most important thing we want to or we not gitu. Si bisa ya. Ya gitu. Jadi memang cara cepat kita belajar bahasa Inggris, bukan cara cepat, maksudnya salah satu metode belajar kita bahasa Inggris itu seperti itu ya Pak ya gitu. Jadi banyak dengan latihan-latihan aplikasi gitu Pak. Kayak Pikinaki. Pikinaki. Nah, dia bisa berbagai macam bahasa cuma dalam waktu beberapa bulan kan. Iya. Ya ini Audrey suka nonton. Sesekali nonton ya. Sekali aku suka nonton. Dan kalau belajar bahasa Inggris setahu saya bisa juga kan ya Pak ya, melalui film gitu kan? Ya, bisa. Film minimal kita kan berlatih, kalau kita memanfaatkan subtitlenya kita bisa menemukan banyak kosakata baru di situ gitu. Kalau sudah taraf yang lebih mahir misalnya tanpa subtitle gitu. Kayak lagu juga. Iya, gitu. Oke, kalau begitu banyak sekali tuh Audrey. Kalau Audrey ini ya, Audrey sejauh ini tuh di belajar bahasa Inggris tuh melalui via apa? Aku nonton film. Nonton film ya. Kalau Bapak Rahman tuh dulu tertarik Pak, gimana sih Pak tertarik? Akhirnya ini saya nih bahasa Inggris nih, it's all my life gitu ternyata gitu. Iya. Saya kebetulan kan seneng nyanyi dulu ya, belajar gitar gitu. Karena jadi kebutuhan zaman dulu tuh belum ada YouTube, kita denger radio, dengerin lagunya direkam, nanti teksnya syairnya ditulis, didengerin, diulang-ulang. Nah dari situ mulai seneng bahasa Inggris. Oke, mulai senang bahasa Inggris ya. Kalau begitu, Bapak tuh dulu kalau ngeband juga Pak, kalau gitu dong? Ya, sempat ngeband. Wih, kalau boleh tahu ngeband apa tuh Pak? Kebetulan saya juga ngeband. saya zaman SMA kuliah itu ngeband The Cure. Ya, kalau di band sih saya kurang mahir ya, karena
Tapi maksudnya denger musik referensinya apa sih? Ada gitu? ya zaman saya ya kayak Metallica gitu. Wow. Oke. Metallica Zaman dan tahun 90-an kan. kalau kata musisi senior sih 90s is golden generation. Iya. Di Ada segi banyak musik. sekali itu kalau kita sebutkan ya. Iya, Di betul zaman banget. Kalau begitu Smartisan itu tadi beberapa cara-cara ya, cara-cara untuk belajar bahasa Inggris. Kalau Audrey caranya nonton film, kalau gue denger lagu, ya kan. Kalau Bapak juga tadi denger lagu juga, ya kan Pak ya. Jadi buat Smartisan banyak banget tuh cara-cara Smartisan yang pengen banget bisa bahasa Inggris. Ya kan? Multicultural, multilanguage. Jadi orang yang bisa atau punya kemampuan berbahasa asing lebih dari satu itu yang bisa, mereka yang bisa survive ya. Jadi masuk ke dunia kerja, masuk ke dunia entertainment, masuk ke dunia apapun, kemampuan berbahasa tidak hanya bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris itu jadi satu batu loncatan istilahnya. Kalau kamu pengen menguasai bahasa asing lain, minimal bahasa Inggris dulu. Oh, Gitu kan? oke. Bisa belajar bahasa Perancis, bahasa Jerman akan lebih mudah kalau kamu bisa belajar bahasa Inggris dulu. Gitu. Jadi kita biasakan ya Pak ya. Biasakan belajar bahasa Inggris, listening ya kan. Intinya practice and practice. Asik. Practice better every day. Iya. Practice makes better ya. Apa Iya. sih Pak sebutannya? Practice makes perfect. Ya, practice make perfect gitu. Smartisannya itu tadi pesan dari Bapak Rahman ya Pak ya. Kalau begitu Bapak terima kasih sudah mengisi ya kan, sudah menemani kita berdua diskusi. Hati-hati di jalan ya kan. Sekali lagi buat Smartisan tetap pantengin kita terus karena ini salah satu diskusi yang berbobot ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapat nih di diskusi kali ini ya. Kalau begitu terima kasih Pak, hati-hati di jalan, sampai ketemu lagi nanti. Oke. Nah yang berikut ini ada yang melewat dulu ya dari Leto Sebelum Cahaya. 106 Diaun Tirta, Smart Energic Audrey, yang setelah tadi visual kita tidak terlihat ya. Akhirnya kita kembali nih menemani dengan Bara, iya kan penyiar terganteng di keluarga gua sendiri. Oh, agak kaget ya? Agak kaget. Agak kaget. Audrey cantiknya di mana kalau Audrey? Di diri sendiri aja ya. Oke, Audrey tuh tadi kayaknya sih ada pertanyaan yang pengen Audrey tanya. Iya nggak sih? Apa sih? Coba ditanya dong. Mumpung lagi ada Bapak. Oke, Bapak. Apa Pak? Enggak bercanda. Nggak, jangan tegang. Ya lanjut. Bapak mau nanya apa perbedaan dari bahasanya UK dengan American UK dan US. UK dengan US, Pak. American English dengan Ya. British. Ya. Are you sure? Sure. Ya. Saya suka nonton Harry Potter, aneh soalnya kan. Iya. Are you sure? Bener gak sih Pak? Iya. Ya gitu ya. Ya karena memang dialek ya dari aksen dialeknya orang Inggris ya yang beda. Tentu agak sulit kadang kita kalau terbiasa dengar yang bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Indonesia. Salah kira-kira. It's okay. Everything is good. Okay. Back to our conversation. Kalau kita kan biasa nonton film-film Amerika, Hollywood Yes. ya, kan kemudian kita nonton Harry Potter, aduh agak ribet juga. Betul banget, gitu. Pak. Jadi memang perbedaannya di situ. Tapi juga ada perbedaan di kosakata ya. Contohnya tuh Pak. Contohnya misalnya kata color. Iya. Color itu di bahasa Inggris, bahasa Inggris Amerika itu tanpa U ya. Tanpa U. Jadi Ya. jadi gimana Pak? Color. C O L O ya. Kalau R-nya tuh ya ada U-nya kalau ada apa? huruf U-nya kalau ejaannya gitu ya, ejaannya. Ada beberapa banyak lagi pilihan kosakata yang berbeda. Kemudian ungkapan yang sehari-hari digunakan, idiom-idiomnya gitu. Gitu. Terus yang lebih utama kalau teman-teman nih mau melanjutkan kuliah ke
misalnya negara-negara yang persemakmuran Inggris. Persemakmuran Inggris, oke. Iya, kayak misal Wales ya. Wales. Enggak Iya. sih, apa saya so tahu ya? Apa salah? Atau apa tuh Pak? ke Kayak Malaysia atau Singapura. itu biasanya yang lebih diterima tesnya tes IELTS. Ah, itu apa tuh? IELTS ya, itu tes kemampuan bahasa Inggris yang memang lebih bahasa Inggrisnya lebih banyak yang British ya. British. Kalau yang umumnya kan TOEFL. TOEFL. Kita tes TOEFL. Tes TOEFL. TOEFL itu standarnya standar Amerika Selatan ya. Gitu. Oke. Ya, Amerika Utara, maaf. Amerika North Utara. America dia. Oke, jadi perbedaannya kalau saya sih ya sering merhatiinnya dari film Harry Potter dan juga filmnya filmnya di Independence Day gitu kan. Independence Day-nya Will Smith ya kan, itu kan beda tuh ya apa ya aksennya gitu. Kalau Harry Potter tuh Harry we wanna eat today gitu kan. Kalau di musik ada banyak kan. Musik ada bener. The Beatles. Tadi kita udah banyak bicara kan. Iya. Perbandingannya antara The Beatles dan juga Nirvana gitu misalnya ya kan, Ramones dan juga Blink-182. Kalau saya kan punk rock kan Pak ya kan. Ngebandnya kan ngeband punk gitu. Iya. Jadi memang justru kultur awal band punk rock itu dari UK gitu. Ya, The Police. The Police, The Cure ya kan. Wah, seru banget ya, bapaknya ngerti band, ngerti musik, harusnya ada Gifar nih. Oke Pak, jadi pertanyaan yang berikutnya nih Pak. Bagaimana sih Pak seharusnya standar bahasa Inggris nih di tengah masyarakat kita? Jadi maksudnya kan perlukah ada satu gebrakan pembiasaan mungkin belajar bahasa Inggris? Karena yang saya perhatikan dan saya yang menjadi contohnya standar bahasa Inggris di negeri kita, khususnya di daerah saya ya, itu kayaknya agak rendah tuh Pak. Gimana tuh Pak? Gitu. Ya, memang berangkat dari sekolah ya. Iya. Sekolah kita kebanyakan udah bertahun-tahun sekolah tapi nggak bisa sampai kuliah nggak bisa ngomong ya masih. Karena bisa nggak presentasi pakai bahasa Inggris? Wow. Ya jadi karena memang pembiasaan berbicaranya tidak dilatih berbicara, tidak dimulai dari menyimak gitu. Misalnya belajar bahasa kan kita biasanya harusnya mulainya menyimak. Betul. Kalau kita masuk ke satu daerah, kemudian kita dengar tiap hari ungkapan-ungkapan dalam bahasa daerah tersebut kan, kita terbiasa mendengar, kemudian terlatih untuk mengucapkan, mulai berusaha berkomunikasi. Nah, kalau kita ciptakan situasinya dari mulai sedini mungkin, ada ruang-ruang atau waktu-waktu tertentu yang melatih mereka untuk bisa praktis, minimal listening dulu gitu, menyimak dulu apa yang mereka suka gitu, apa yang mereka bisa pahami gitu. Oke. Mungkin kemampuan bicaranya akan lebih. English is so fluently. Apa sih bahasanya fluent? Gimana Pak penyebutannya? Fluent. Asik. Oke, jadi begitu ya Smartizen, kita sudah berbincang banyak nih kurang lebih dari mengenai musik ya kan, film, apalagi itu Dre tadi ada tes-tesnya. Oh iya. Ya kan banyak sekali. Jadi kalau gua rasa Smartizen masih penasaran, tapi seperti biasa ya, kita harus jeda dulu supaya Smartizen kangen nih sama kita. Karena setiap ada perjedaan, di situ ada kerinduan. Wow. Gila. Jadi buat Smartizen jangan kemana-mana ya, tetap pantengin kita. Nah, yang berikut ini ada Elo dulu yang mau lewat dengan Keretamu. Oke, check this out. 106 Diaun Tirta, Smart Energik masih bersama dengan Bara dan juga Audrey. Bener gak gue penyebutan, bener gak kali ini? Bener, Audrey ya? Iya. Dre, manggil Dre kan. Dre. Au apa Dre? Dri dong. Dre ya? Kan kayak ya. Aneh banget. Aneh banget ya. Sorry cantik, sorry. Oke. Jadi gini Audrey, tadi kita udah ngobrol apa aja sih sama Bapak Rahman Banyak gitu. banget yang ngebahasnya. Iya, apa sih kira kayak apa tuh? Kan lo Bekasi banget kan? Kayak apa sih? Bekasi dengan yang kita bahas tadi. Ada dong. Apa? Bekasi is another planet in our country, you know. Okay. Something like that, you know. Jadi kita bahas apa aja tuh tadi? Tadi sih kita ngebahas kayak cara mudah
belajar bahasa Inggris. Banyak tuh, Iya. ya kan? Cara-caranya apa aja tuh? Ada aplikasi. Iya, aplikasi tadi dikasih tahu kayak Duolingo kalau nggak salah. Duolingo, oke. Tadi. Terus kayak kita nonton film Film, dengan translate. oke. What's your favorite movie at the time, at the time? Yes. Midsommar mungkin ya. Oh, Sorry for that. it's okay. It's your choice about talk about Midsommar, but for me that film is so weird, you know. I was like, Itu film bagus banget loh. Walaupun that's dipotong-potong ya di Indonesia ya. yeah, Sorry. there's some pesan moral, you know. That's a moral gitu, banyak sekali pesan moralnya. Pasti. Dan Midsommar tuh kalau menurut gua kayak lo terbiasa dengan film horor tuh adegan horornya biasanya Thriller. malam hari. Iya. Kalau ini Tapi gue tuh nggak. siang hari. Iya, tapi kan seru gitu loh, kayak berbeda gitu. Iya, lo aneh sih. Oke. Enggak. Oke, weird. Dan ada apa lagi tadi caranya setelah film? Musik. Musik ya. Dari lirik. Nah, lo suka siapa tuh penyanyi-penyanyi Inggris yang suka lo dengerin gitu? Ariana nggak sih? Oke, Ariana Grande. Switching in position for you gitu ya. Gue suka joget-joget anjir di ruangan sebelah. Gue gak kaget dengan Bara yang suka joget-joget ya guys. Karena gue pernah joget ya pasti di depan lo, pernah kelihatan. Kayaknya tadi gak sih? Ya ampun. Oke, dan juga buat Smartizen nih, buat Smartizen juga kalau misalnya mau gampang berbicara bahasa Inggris itu bisa dengan musik ya. Iya, Karena gue pribadi musik tuh menyelamatkan hidup gue. Iya. Walaupun musik itu bahasa Inggris, gue cari nih artinya kan. Iya, ditranslate dulu. Ditranslate dulu. Ini maksudnya apa coba? Ada judul lagu namanya Fake Plastic Trees. Coba lu bayangin. Bunga yang palsu gitu. Tapi ternyata lagunya bukan soal bunga, tentang kepalsuan di dunia ini tuh semuanya indah. Bunga yang palsu indah, ya kan? Dan juga ini apa plastik HP bukan dari plastik, tapi plastik HP-nya membuat ini indah. Jadi segala sesuatu kepalsuan tuh memang indah di dunia, gitu ya nggak sih? Tapi palsu. Okay. Nah cinta nggak boleh palsu, ya. Begitupun lo kalau mencintai orang nggak boleh palsu, Dre. Pastinya. Iya. Tapi udah mencintai orang apa belum sekarang? Gak tahu. Nggak tahu. Harus cepat-cepat dong mencintai orang. Oke. Supaya ada yang nyemangatin lo, supaya ada yang ngebangunin lo pagi. Baru cukup. Kok cukup? Kenapa? Kenapa? You don't want to talk about that, yes? No, you don't want to please talk no. about this, yes? Nggak akan, It's okay. Tadi itu ya review singkat dari kita, ya kan banyak sekali tuh buat cara-cara Smartizen yang pengen belajar bahasa Inggris. Terus juga kata Bapak tuh perbanyak listening ya. Ya. Listening, practice. Learning. Ya kan, karena semoga nantinya di generasi kita pada saat kita sudah gede, entah Audrey juga nanti jadi orang penting, jadi PNS, jadi apapun. Amin ya kan, jadi apapun gitu kan yang lo mau, lo bisa bahasa Inggris dan bangsa kita tuh udah terbiasa Iya, nantinya. dan bahasa lain ya. Iya, bahasa lain, entah French, Spain, Germany. Gue tau tuh bahasa Jerman yang bedih gitu doang. Gimana sebutannya? Penyebutannya gimana? Penyebutannya gimana? Gila. Apa yang mana? Inhibidi, I love you. Artinya, lu tau nggak inhibidi artinya apa? Aku cinta kamu gitu. I love you too. Oke. Gak kuat Smartizen. Kode merah ya. Kalau begitu itu tadi ya review singkat dari kita buat Smartizen. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap pantengin kita terus dong tentunya ya. Karena kita juga memberikan lagu-lagu yang menarik ya buat Smartizen yang lagi ada di kampus, yang lagi ada di kantor. Ini udah jam-jam deket makan siang nih, Dre. Pasti. Ada yang pada lapar, udah getar-getar badannya, lama banget sih jam makan siang ya kan. Kalau begitu Smartizen nih ada yang mau lewat dulu nih dari Naif, curi-curi pandang. Oke, check this out. Energik. Oke, Smartizen. Kita sudah menemani Smartizen kurang lebih selama 2 jam ya, Dre. Wow. 2 jam loh. Tapi gak kerasa ya? Gak kerasa gitu, karena memang ketika kita menikmati suatu hal dengan enjoy, dengan bahagia, itu tidak akan terasa waktu gitu. Karena waktu tidak akan terasa karena ketika lo bisa menikmati dan juga bisa menghargai waktu dengan baik ya. Bijak ya kak? Sangat. Ya masih belajar ya kan. Jadi buat Smartizen terima kasih ya tentunya kan yang udah nemani kita gitu kan. Thank you so much. Dan juga mohon maaf nih jika banyak kesalahan kata, kesalahan teknis, salah penyebutan, salah nyebut bahasa Inggris. We so sorry ya. I'm so sorry. Itu bener gak sih? Gua abis ini dikoreksi sama Yusi. Lo ngomong bahasa Inggris yang bener kek gitu kan. Apalagi aku. It's okay. Ya terima kasih Audrey ya kan sudah menjadi penyiar hari ini, announcer untuk hari pertamanya. Terima
terima kasih Bara sudah menjadi penyiar ya Ya. kali ini. Kok terima kasih? Terima kasih sama gua. Kenapa? Oke, karena gua Saja. say thanks. Oke. Terima kasih Audrey ya kan, semoga bisa lebih baik lagi ya kan. Gue sih selalu percaya ya sebagai produser lo akan berkembang dengan sangat baik. Semoga. Ya tentu dong, karena gua akan selalu men-treat lo tentunya gitu kan. Me better. Kayak Shawn Mendes ya. Terima kasih Smartizen ya. Buat Smartizen jangan lupa makan siang ya kan. Jangan lupa makan siang supaya nanti kerjanya lancar ya Dan kan. tetap jaga kesehatan ya. Betul, karena pandemi kita masih berada di dalam pandemi COVID-19 ya, yang tentunya grafiknya sayang sekali masih naik terus nih. Jaga kesehatan Smartizen, jangan lupa nanti jam 3 sore ada dialog senja bersama Yusi ya. Jadi jangan kemana-mana ya kan, tetap pantengin kita terus nantinya. Kalau begitu Bara pamit. Audrey pamit. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.